Setelah sarapan di hotel, perjalanan hari ini dilanjutkan ke kota Kaunas melalui Trakai Castle. Trakai Castle hanya berjarak 30 km saja dari Vilnius, ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Salah satu keunggulan menggunakan mobil kecil, kami tidak perlu berjalan jauh dan dapat turun dekat dengan gerbang objek wisata. Kastil Pulau Trakai adalah sebuah kastil berarsitektur gotik yang terletak di sebuah pulau di Danau Gulf, Trakai, yang merupakan salah satu danau terdalam di Lithuania. Untuk mencapai kastil, terdapat jembatan kayu yang panjang. Di musim panas, terdapat festival abad pertengahan, serta berbagai acara dan konser di halaman kastil. Di musim dingin, danau ini membeku dan menjadi arena ice skating alami. Di dalam kastil terdapat museum yang menampilkan barang-barang peninggalan Grand Duke of Lithuania, berbagai temuan dan artefak arkeologi, serta koleksi seni. Pembangunan kastil batu dimulai pada abad ke-14 oleh Kęstutis, dan sekitar tahun 1409, pekerjaan besar diselesaikan oleh putranya, Vytautas Agung, yang meninggal di kastil ini pada tahun 1430. Trakai adalah salah satu pusat utama Kadipaten Agung Lithuania, dan kastil itu memiliki kepentingan strategis yang besar. Kastil ini dibangun kembali pada tahun 1950-an sampai 1960-an atas inisiatif Lithuania. Meskipun terdapat perlawanan dari otoritas Soviet, Museum Sejarah Trakai didirikan setelah rekonstruksi selesai.
Tak jauh dari kastil, kami mampir sejenak untuk membeli minuman. Rupanya di sini sedang ada weekend market berupa pasar bunga. Biara Pasaislis dan Gereja Visitasi membentuk komplek biara terbesar di Lituania dan contoh arsitektur barok yang paling terkenal di negara tersebut. Gereja ini adalah gereja barok dengan dekorasi marmer yang paling banyak di bekas Kadipaten Agung Lituania. Terletak di lingkungan Pasailis, Petrašiūnai di Kaunas, di semenanjung Waduk Kaunas. Tempat ini dinyatakan sebagai monumen budaya dan situs ziarah Katolik di Lituania. Pada tahun 2021, komplek gereja dan biara Pasailis dianugerahi sebagai lokasi film Eropa terbaik tahun 2020 selama Festival Film Internasional Berlin di tahun 2021. Kaunas terletak di pertemuan dua sungai terbesar di Lituania, Nemunas dan Neris, dan dekat dengan Waduk Kaunas, perairan terbesar di seluruh Lituania. Kota dengan populasi sekitar 400.000 jiwa ini terpilih sebagai ibu kota kebudayaan Eropa pada tahun 2022, bersama dengan kota Is-sur-Aslete di Luxembourg dan kota Novi Sad di Serbia. Balai Kota Kaunas terletak di alun-alun kota tua, dijuluki sebagai Angsa Putih karena keanggunan dan menara setinggi 53 meter yang menyerupai kepala angsa. Selain berfungsi sebagai kantor wali kota, juga digunakan untuk upacara pernikahan, penyambutan resmi tamu kota, penandatanganan perjanjian dan acara resmi serta museum sejarah Balai Kota. Gereja Santo Francis Xavier didedikasikan untuk Santo Francis Xavier, dibangun di alun-alun Balai Kota di Kota Tua Kaunas oleh para Jesuit. Perjalanan hari ini mengunjungi kota Klaipėda sejauh 213 km ke arah timur laut. Perjalanan ditempuh selama lebih dari 2 jam. Klaipėda merupakan jalur laut satu-satunya Lituania di Laut Baltik. Kota ini mempunyai populasi kurang dari 200.000 jiwa. Klaipėda adalah pelabuhan utama yang terhubung ke Swedia, Denmark, dan Jerman, terletak dekat dengan Laguna Curonian. Bangunan Klaipėda memiliki kerangka arsitektur indah serupa dengan yang ditemukan di Jerman, Inggris, dan Denmark. Pelabuhan Klaipėda adalah salah satu dari sedikit pelabuhan bebas es di Eropa paling utara, dan pelabuhan Uni Eropa terbesar kedua berdasarkan tonnase di Baltik. Berfungsi sebagai pelabuhan kapal pesiar serta angkutan barang. Jalur feri penumpang reguler terhubung ke Kiel, Karlshamn, Copenhagen, dan kota-kota Eropa lainnya.
kota tua Klaipeda terdapat patung tikus kecil ajaib yang akan mengabulkan keinginan seseorang dengan membisikkan niat baiknya ke telinganya yang besar dan percaya pada kekuatan magis si tikus ini. Alun-alun teater adalah jantung kota Klaipeda, merupakan tempat pertemuan yang sangat populer bagi penduduk dan pengunjung Klaipeda. Tempat ini menjadi tuan rumah konser, festival laut, dan acara-acara lainnya. Alun-alun ini baru dibangun pada abad ke-19. Sebelumnya, pada awal abad ke-17, berbagai drama dipentaskan di alun-alun teater ini oleh para aktor yang melewati kota ini. Makan siang kami di Chinese Restaurant di Kota Tua. Desain resto cukup mencolok dengan banyaknya lampion dan desain merah di dalam resto. Setelah makan siang, perjalanan diteruskan ke Curonian Split National Park. Untuk menuju ke sana, kami menaiki feri. Karena jaraknya yang sangat dekat, perjalanan hanya menempuh waktu sekitar 5 menit saja. Curonian Split adalah gundukan pasir melengkung sepanjang 98 km yang memisahkan Laguna Curonian dari Laut Baltik. Taman nasional ini adalah situs warisan dunia UNESCO yang dimiliki bersama oleh Lituania dan Rusia. Bagian selatannya terletak Oblast di Kaliningrad di Rusia, dan bagian utaranya terletak di barat daya Kabupaten Klaipėda, Lituania. Setelah pecahnya Uni Soviet, pariwisata berkembang pesat. Banyak orang Jerman, sebagian besar merupakan keturunan penduduk di daerah tersebut, memilih Curonian Split sebagai tujuan liburan mereka. Selain banyaknya rumah peristirahatan, yang paling menarik adalah di bagian ujung gosong pasir milik Lituania yang berbatasan dengan Kaliningrad, Rusia. Jam matahari setinggi 12 meter ini berdiri di atas bukit pasir Parnidis, salah satu tempat menarik yang indah di Curonian Split, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang dimiliki bersama oleh Lituania dan Rusia. Dari sini kami dapat melihat wilayah Kaliningrad, Rusia. Setelah cukup lama menghabiskan waktu di sini, kami kembali ke kota Klaipėda, tentunya dengan naik feri kembali.
Akropolis adalah pusat perbelanjaan terbesar di Klaipėda dan pusat perbelanjaan terbesar ke-6 di Lituania dengan luas 76.410 meter persegi. Dibangun oleh perusahaan Lituania AB Vilnius Akropolis pada tahun 2005. Hotel Aurora Klaipėda terletak di tepi Laguna Gronian, hanya berjalan kaki singkat dari pelabuhan feri baru. Perjalanan hari ini akan menuju negara Baltik berikutnya, Latvia, dengan ibu kotanya Riga. Tujuan pertama perjalanan hari ini adalah mengunjungi Bukit Salib yang merupakan salah satu ikon Lituania. Lama perjalanan sekitar 2,5 jam, sejauh 175 km. Bukit Salib adalah sebuah situs ziarah sekitar 12 km sebelah utara kota Šiauliai di bagian utara Lituania. Asal-muasal praktik meninggalkan salib di atas bukit tidak diketahui secara pasti. Namun diyakini bahwa salib pertama ditempatkan di bekas benteng bukit Jurgaikiai atau Domantai setelah pemberontakan tahun 1831. Karena keluarga pemberontak tidak dapat menemukan jenazah keluarganya yang tewas, mereka mulai memasang salib simbolis di bukit bekas benteng ini. Selama beberapa generasi, tidak hanya salib yang diletakkan di sini, namun termasuk juga patung perawan Maria, ukiran patriot Lituania. Ribuan patung kecil serta rosario telah dibawa ke sini oleh para peziarah Katolik. Jumlah salib-salib tersebut tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan sekitar 100.000 salib. Tempat ini merupakan salah satu situs utama ziarah Katolik di Lituania. Demikianlah perjalanan kami selama 4 hari di Lituania. Saksikan perjalanan kami selanjutnya di Latvia.